Oke, si Lorencia nih baru hadir nih. Selamat datang Loren. Kenapa Sally suaranya putus-putus nih? Ada ngomong apa emang ya Sally? Oh, oke lah. Tunggu 1 menit lagi baru kita mulai ya. Kebetulan baru kalian bertujuh. Intinya kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya, jangan nunggu saya berhenti atau jangan raise hand. Karena saya nggak mungkin bisa ngelihat kalian sedang raise hand. Nah, Grandi sudah datang tepat waktu. Wih, si Anggi akhirnya datang. Selamat datang Anggi. Oh, Anggi. Apakah Anggi sehat? Pak, minggu depan kita tryout, Pak. Iya, betul. Tryout untuk UAS. Oke, Michael masih tepat waktu, masih aman. Michael. Oke, berhubung udah jamnya, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam Malam, semuanya. Pak. Iya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Hari ini adalah pertemuan ke-14 untuk mata kuliah desain dan pemrograman web lanjutan, di mana pertemuan ini ya kuliah pengganti maksudnya. Nah, kenapa kuliah pengganti ya kita sama-sama tahu lah kemarin karena ada 2 kali libur di hari Selasa. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda kemarin. Nah, biar kalian lihat enaknya seperti ini aja. Riko, kebetulan baru dilihat nih ada Riko. Oke. Terakhir kita udah copy file validasi akun, ya isinya untuk tanggapi keluhan. Nah, kenapa tanggapi keluhan saya kosong? Ceritanya, ini saya ulangi lagi nih ya, biar untuk flashback. Nanti kalaupun kalian merasa tertinggal, nanti saya agak cepetin. Tapi kalau merasa agak tertinggal, saya tungguin. Nah, jadi ceritanya, ini akan saya hapus semua nih, tanggapan ini. Saya kosongin. Dan saya lihat prosesnya, semuanya belum saya tanggapi. Nah, ada tanggapi, ada hapus. Yang paling gampang sih ngapus. Kayak gini, hapus ya. Hapus ini akan berngirim aksinya apa? Nah, paling enak sih mulainya memang dari hapus. Jadi ada tanggapannya itu saya duplikat dulu lah enaknya. Jadi di sini keluhan,
keluhannya saya cuma ngambil satu ini untuk saya duplikat. Nah, jadi ceritanya ada dua macam ya, dua macam tapi tentunya berbeda. Nah, ini cara dalam tanda petik ya ngopi data. Nah, jadi saya ngambil datanya supaya sama dengan itu gimana. Nah, ini caranya. Saya tinggal saya tinggal ambil insert ini. Jadi ada kembaran data untuk kita latihan. Nah, yang kalian nggak perlu dilakukan, cukup tahu ngeliatin aja seperti ini. Nah, saya akan melakukan apa? Null. Misalnya dosen yang komen kali ini. Dosennya Lorencia namanya. Saya ngambil NIDN ini. Saya tinggal ganti ini. Nah, terus tahunnya misalnya 2023 bulan Juni tanggal 9 sistem pendaftaran ini. Oke, tinggal di go. Nah, ini untuk data. Udah ada datanya. Udah ada 6 sekarang saya punya data. Untuk uji cobanya, saya akan enter ini. Nah, sama. Ada 6. Di sini, yang Lorencia tadi, ya dosen, komen data. Ini sistem pendaftaran tahun 2023. Hapus, kita belum bahas kemarin. Nah, saya akan nyampain tentang hapus dulu. Jadi, sebelum kita ngeklik ini, ya ada bagusnya lihat di bagian tanggapi. Nah, saya akan buka file tanggapi saya. Kemudian lihat di bagian tabel. Kenapa tabel duluan? Ya, tabel itu di bagian bawahnya. Nah, ini. Lihat bagian aksi. Di mana aksi, yakin hapus, ya harusnya di sini keluhannya. Yakin hapus keluhan siapa? Kita tinggal tambahin aja keluhannya siapa. Milik. Nah, yakin nggak? Kalau udah, di sini halaman validasi. Ya tentunya masih salah. Page validasi harusnya sekarang menjadi page. Jadi yang perlu kalian lakukan untuk prakteknya ya, page validasi. Kalau bingung ngikutin yang kelompok C kemarin kayak varian, misalnya ya ini kelompok kaliannya. Page validasi harus diganti sesuai page-nya sekarang, yaitu tanggapi. Kenapa? Sebelumnya validasi, sekarang udah jadi tanggapi ya, tinggal di replace all. Nah, kemudian di sini ada ngirim tabel sivitas, oke lah, nggak masalah. Kuncinya apa? Sebenarnya kalau dari record ya, yang kita bahas ini kan record keluhan yang mau ditanggapi, alias keluhan-keluhan yang tampil ini semuanya belum ditanggapi. Kenapa saya bilang belum? Belum ada di tabel tanggapan. Nah, belum ada sama sekali. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau ngapus, bukan si karyawan, bukan dosen, bukan mahasiswa yang dihapus, melainkan keluhan itu sendiri. Nah, keluhan ini yang mesti dihapus. Jadi, perlu ngirim nggak, Pak? Ngirim-ngirim parameter tabel? Jawabannya tentunya tidak. Kenapa? Dia nggak penting. Nggak tahu siapa yang mau dihapus, pokoknya dia yang pasti taunya page dia sendiri tanggapi, aksinya hapus, hapusnya siapa kuncinya, bukan NIDN. Melainkan keluhan ini, yaitu ID keluhan. Nah, jadi yang diambil ini ID keluhan. Kenapa? Sekali lagi ya, karena dia berupa ya keluhan yang mau dihapus yang mana. Kita lihat sekarang. ID keluhan ada nggak disebutin di query? Nah, kebetulan di where-nya ada. Di sininya belum ada. Biar ada gimana? Ya, ID keluhan tuh mesti ditaruh di bagian select. Jadi, selain kita ganti alamat di aksi hapus, nah saya ada nambahin di bagian select ini. Kalau kalian terikut, silakan ikuti. Kalau enggak pun nanti jawab aja yang jujur, ya saya tinggal ngelanjutin. Jadi durasi videonya pun nggak terlalu lama. Nah, jadi yang saya tambahin adalah, Pak, apa alasannya perlu diselect? Agar bisa digunakan. Nah, contohnya kayak gini menggunakannya. Nah, jadi kalau mau menggunakan ID keluhan, di bagian select tuh harus ada. Nah, ini ya jawabannya. Jadi, kalau udah aksi hapus, baru kita lihat apa aksi hapusnya. Kebetulan bukan ini. Aksi hapus harusnya cuma menghapus query
Nah, conquery kayak gitu, nggak perlu tabel-tabel lagi. Baru dia merefresh halaman tanggapi. Apa yang dihapus? Tentunya bukan mahasiswa, bukan dosen, melainkan keluhan. Kita lihat prosesnya di mana. Nah, bukan kuncinya, bukan itu lagi. Kuncinya ID keluhan tadi, bukan ini DN, NIP, dan NIM. Nah, berarti ID keluhan ini adalah kuncinya. Kalau NIM segala macam itu untuk tabel masternya. Kalau ini tabel transaksi ID keluhan. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita coba. Nanti akan saya tunjukin ulang untuk kalian coba. Saya baru jelasin. Kita buka ulang. Contohnya saya mau hapus yang Lawrencia, di mana data kita punyanya 6. Nomor 13 ini Lawrencia-nya yang 0202. Saya ngeklik hapus. Nah, yakin nggak mau hapus keluhan milik Lawrencia? Saya cancel, nggak terjadi apa-apa. Kalau dihapus beneran di oke, ya dia nge-reload. Nah, di sini yang Lawrencia harusnya udah hilang. Di sini pun yang awalnya 6 sekarang jadi 5. Yang 13 tuh hilang. Nah, berarti hapusnya udah berhasil. Silakan kalian praktekkan. Nah, ini yang saya ubah, nambahin tulisan keluhan. Ya, boleh bertanya ya, langsung aja tanggapi. Kalau mau bertanya, silakan bertanya. Kuncinya ini pun saya ubah. Nah, silakan diubah dulu bagian ini kalian. Kalau mau bertanya, sekali lagi silakan ditanyakan. Sambil nunggu kalian nyoba, saya yang kalian masih connect nggak anak-anak? Hai semua, mohon maaf putus lagi, nampaknya ada tulisan kesalahan server. Nah, jadi ya tetap rekamannya tetap jalan, tenang aja. Kalian silakan cek yang saya share ini yang saya tambahin untuk hapus. Nah, saya nggak tahu tadi sejak kapan putusnya, tapi ada bunyi entah suara siapa tiba-tiba putus. Nah, jadi yang saya blok ini yang saya tambah di bagian tanggapi. Silakan kalian cek ya. Jadi kalau nggak ngerti, silakan tanya. Nah, ibaratnya di sini saya nggak ngirim parameter tabel lagi. Kuncinya adalah ID keluhan. Kalian samain dulu bagian untuk hapusnya. Silakan. Kalian samakan dulu untuk bagian hapusnya. Nah, saya akan ngecek kehadiran seperti biasa. Idil sudah ada. Idil. Mana nama Idil? Muhammad Idil. Jika ada pertanyaan silakan ditanya ya. Diki sudah ada, Chandra sudah ada. Diki sudah ada, Chandra sudah ada. Nabil sudah bergabung juga. Apakah sudah nyamainnya di bagian aksi? Halo, anak-anak, apakah sudah selesai nyamain di bagian aksinya? Oh, anak-anak, suara saya nih masih kedengar gak?
Anak-anak. Iya, Pak. Wih, Sakira. Langsung belum Sakira? Belum, Pak. Oh, lah, dilakukan lah, silakan. Saya tunggu. Oke, tapi kalau kamu nggak keikut lah banyak ketinggal ya dicoba aja mau nggak mau. Ya, nanti saya akan tanya ulang. Kira-kira udah sampai mana ya kalian? Muhammad Dafa ada Dafa. Loren ada, Grandi ada. Oke. Udah belum? Saya mau lanjutin nih kalau udah. Apakah sudah? Varian. Oh, tak kemana orang-orang nih? Nah, ini orangnya, Pak. Oh, kemana ya orang? Sholat kayak. Keo. Oh, Keo. Coba. Udah belum varian? Lanjut, Pak. Yakin lah sudah nih? Lagi ngelanjutnya kemarin sih, Pak. Buku juga, Pak. Ya ini lagi kemarin saya udah ngulangin dari awal nih untuk yang kemarin. Oke. Udah, saya lanjut ya kalau sudah. Lanjut, Pak. Oke, sip. Oke, Pak. Oke, yo, lihat ya. Nah, saya akan nge-share ulang share screen-nya. Jadi kalian bisa ngelihat keseluruhan layar. Oke, silakan bertanya jika nggak ngerti nanti. Apa hadiatannya? Oke, lanjut. Konsentrasi. Ini bagian pertama untuk bagian hapus. Yang penting juga, seperti yang saya bilang, di bagian select harus kalian sebutin ID keluhannya, baru bisa ngirim parameter itu. Nah, ini silakan dilakukan, saya tunggu juga. ID keluhan di bagian select harus ada. Apapun itu yang mau dikirim atau diproses, harus ada di bagian select. Apakah sudah? Sampai ini udah ngerti belum? Saya perlu nunjukin script hapusnya. Kalau udah. Oh, lah diam pulih. Saya lanjutin aja lah ya daripada kalian bengong-bengong ini ya, daripada diem. Ya mending saya lanjutin lah. Jadi durasinya pun kalian nggak terlalu lama dalam tanda petik nontonnya. Nah, jadi inti-intinya saya sampaikan nih. Jadi untuk hapus tadi seperti yang saya bilang ya, di bagian linknya ya mesti kita benerin. Di bagian query-nya karena kita nyebut kuncinya adalah ID keluhan, harus ditambah bagian select ini tiga-tiganya. Karena udah nambah ID keluhan, bagian hapusnya, delete-nya harus kita benerin juga. Tapi kuncinya adalah ID keluhan sekarang. Nah, udah cuma gitu doang. Nah, jika sudah, sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan tanya ya. Intinya tadi saya udah demoin hapusnya berhasil. Nah, kelanjutannya seperti ini. Konsentrasi ya. Nanggapi, kalau dari contohnya, ini, tanggapi keluhan. Diklik tanggapi, dia tampil ke formnya. Gimana bikinnya? Nah, bikinnya seperti ini. Carilah form yang mendekati dengan itu. Apa yang mendekati? Contoh, validasi akun ada nggak formnya? Nggak ada. Nggak usah di copy. Di admin? Nggak ada juga. Nggak usah. Karyawan? Nggak ada juga. Nah, tapi kalau mau ya seperti ini, mau ngopiin yang ini juga nggak masalah sebagai contoh. Nah, caranya buka file karyawan. Intinya sekali lagi kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Ya, jangan resen-resen, langsung aja tanya. Saya nyontohin, ya intinya biar durasi kalian juga cepet, jadi nggak terlalu lama kalian nontonnya. Nanti saya tinggal ngopi untuk yang ini tanggapi keluhan,
validasi akunnya saya ganti dulu. Tanggapi keluhan kurang N. Nanti varian komen. Nah, tinggal ganti. Dan formnya. Kebetulan di sini belum ada formnya. Ya, berarti jatahnya yang kosong ini untuk form. Saya tinggal ambil formnya di mana. Ya, ini form yang ada tulisan form, divcard infonya. Saya tinggal copy. Karena ini tabel ada cut juga. Ya, ini cut table. Dah, paste. Saya coba simpan. Kemudian saya akan mereloadnya. Nah, tapi di sini tanggapi keluhan. Nah, error kenapa? Biarin, tunggu. Tanggapi keluhan udah sama. Yang pertama bukan NIP tentunya, dan seterusnya. Nah, bagian bawah udah bener. Kita akan prosesnya. Nah, kelanjutannya ditanggapi. Sekarang kalau kalian lihat ada bagian, tapi yang pertama ini tulisannya Civitas. Yang kita nggak ada tulisan Civitas. Nah, minjem aja salah satu. Contohnya username. Saya menggunakan username untuk menempati posisi Civitas. Berarti saya tinggal cut yang username. Tinggal saya taruh di dalam div card body-nya. Nah, tinggal saya ganti di sini tulisannya Civitas. Civitasnya apa? Nggak perlu pakai input value nih. Dia hanya butuh ya label. Label kita tinggal ambil seperti ini. Ya, tinggal kalian taruh posisinya di sini. Contohnya labelnya kali ini ya misalnya 10. Apa isinya? Harusnya variabel sesuai dia. Jadi Civitas itu adalah $Civitas. Nah, cukup seperti itu. Kita hapus. Pak, kenapa pakai label bukan pakai input? Ya, peruntukannya karena ini form. Dia cuma sekedar nampilin kayak gini nih, nampilin label. Nah, kita contohnya seperti itu, tes. Dia tidak tahu Civitas. Kalau ada error undefined variable, solusinya adalah cukup buat variabel ini yang error, taruh di paling atas, kasih nilai kosong. Dah, hanya itu. Tinggal kalian reload. Dah, nggak error lagi. Nah, itu untuk Civitas. Kelar nggak Civitas? Sampai ini sih dianggap kelar dulu. Tapi belum dalam artian benar-benar kelar. Enggak. Kita mesti ngelanjutin lagi. Nah, caranya, ya solusi error udah tahu. Berikutnya adalah bagian. Bagian ngambilnya gimana? Bagian kita kebetulan udah ada bagian. Nih. Tapi kita nggak butuh select. Nah, select ini saya hapus, select optionnya. Sama sih. Ceritanya tinggal saya pindahin agar posisinya ada di bawah Civitas. Nah, karena Civitas contohnya seperti ini, ya bagian contohnya seperti ini juga. Saya copy. Intinya kalau ada pertanyaan, sekali lagi saya ingatin, silakan bertanya. Ya bagian, ya tulisannya bagian. Nanti bagiannya error lagi nggak? Ya sama dengan Civitas tadi nanti. Error lagi dia. Biar nggak error undefined variable, ya tinggal bikin variabel namanya $bagian di bagian atas ini. Nah, sama lah persis kayak tadi Civitas. Kali ini $bagian adalah petik. Nah, caranya ya tinggal diulang-ulang seperti itu sehingga nggak error. Bagian sudah, nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini nanti akan berganti sesuai Civitasnya. Berarti saya tinggal ngapain? Ya, saya tinggal ngambil di sini nama. Nah, nama karyawan sudah ada. Ya, saya posisikan di bawah bagian. Tinggal saya taruh di sini. Nama karyawan, karena bukan berupa teks, sama semua label. Kecuali yang terakhir pakai text area. Ini tinggal saya copy, tinggal saya paste. Nah, di sini adalah
nama Civitas misalnya. Nama Civitas. Udah. Pasti error lagi. Sama kayak tadi. Biar nggak error, ya deklarasikan variabelnya di atas. Kasih $, nama Civitas, kasih dalam petik. Nah, ini udah versi slow-nya penjelasannya. Ulang. Ujung-ujungnya, ya setelah nama Civitas ada jenis keluhan. Kita tinggal ambil lagi. Sama sih caranya ya, tinggal copy aja tadi. Yang sudah ada tinggal di copy, tinggal di paste, tinggal diketik jenis keluhan, variabelnya misalnya jenis keluhan. Harus ada juga di atas. Ya bolak-balik ginilah gawainya. Nah, kalau paham sih sebenarnya saya cukup menjelaskan sekali. Tapi ya biarlah ini saya ten kalian terus agar kalian bisa memahami lebih mendalam. Nah, kalau udah setelah jenis keluhan, isi keluhan. Nah, berarti saya bikin juga isi keluhan untuk nampungnya. Copy yang sudah ada, paste, jenis jadi isi. Jenis jadi isi. Karena isi belum ada, kita copy, ambil, taruh di atas. Sama persis kayak pendahulunya. Jadi yang di atas tuh untuk mengatasi error notice-nya yang ngasih tahu, udah tahu kayak variabel ini. Nah, sampai ini udah nih. Isi keluhan sudah, tanggal keluhannya. Tanggal keluhan sama sih. Ya kalau mau dimulai dari ini juga boleh. Nah, tanggal keluhan sama isi keluhan sebagai contoh tadi kita tinggal copy ya, nip inilah jadi saya jadiin tanggal keluhan nih, tanggal keluhan. Tinggal ngambil label lagi ya, silakan bertanya kalau mau bertanya ya, tinggal saya paste. Intinya yang saya sampaikan ini memang berulang-ulang ya, kalau kalian sampai nggak bisa juga ya kelewatan sebenarnya. Karena caranya itulah caranya, bolak-balik. Nah, udah sampai tanggal, terakhir adalah objek isi tanggapan. Kalau mau bertanya, sekali lagi langsung bertanya, jangan diam-diam. Nah, di sini isi tanggapan pasti berupa teks area karena panjang. Nah, teks area harus punya name. Misalnya saya namain isi tanggapan. Terus tipe ini nggak ada, kelas ini ngambil karena butuh kelas admin LTE. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silakan langsung bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Saya lanjut. Tinggal kita taruh placeholder, tulisnya isi tanggapan. Nah, kalau mau ada variabelnya di sini ya nggak usah juga sebenarnya, karena apa ya, karena cukup sekali apa yang udah kita tanggapi ya nggak perlu ditanggapi lagi, jadi cukup sekali menanggapinya. Nah, kalau sudah, jadilah barangnya, formnya berupa form tanggapi keluhan. Nah, udah Pak, kurang panjang kata kalian, mau ke bawah ya, itu kan dari dasarnya sebenarnya harusnya kalian udah tahu yang namanya di sini bisa ditulis row, mau diisi berapa, misalnya 5 baris, disimpan nanti jadi 5 baris. Nah, Pak, tombol simpan, kata kalian kan kondisinya sama kayak kita ngeklik tanggapi. Tombol itu baru tampil jika sudah diketik isi tanggapannya. Nah, saya mau begituin. Berarti ini simpan, ini yang di bawah. Ini dia. Pack-nya bukan pack karyawan ya, melainkan pack tanggapi. Berarti untuk tulisan nggak bisa diklik, tombol simpannya adalah disable. Nah, di sini bukan simpan lagi, melainkan tombol tanggapi nih. Nah, jadi berarti kalau di situ tanggapi, saya tinggal ngetik tanggapi.
Terus button simpannya akan jadi btn tanggapi. Udah, tinggal kita replace all, beres. Oke, waktunya ngecek apakah udah mirip sekarang. Mirip sih Pak, nggak bisa diklik, tapi ini kok tampil. Nah, untuk yang pertama gini, logikanya yang mau saya sampaikan. Jadi dari logika ini diharapkan kalian belajar. Nah, kapan sih dia baru mulai tampil isi tanggapan? Logikanya jika kita udah ngeklik tanggapi, yaitu aksinya ada. Nah, kalau aksinya ada berarti kita tinggal tampilin tulisan seperti ini. Ya, di text area ini kasih perintah PHP untuk ngecek if and if jika $_get aksi, karena variabelnya kita menggunakan aksi, dan aksinya itu ada isinya. Berarti ada dua macam. Pertama, iset, aksinya sedang aktif. Kedua, dan aksi itu tidak sedang kosong. Kalau tidak sedang kosong, berarti mau ngapain? Jadi ini ada dua kondisi, satunya iset, satunya aksi yang nggak kosong. Kalau nggak kosong, berarti baru teks areanya tampil. Selain itu nggak tampil, ya tinggal kita pindahin di sini. Karena itu adalah HTML, tinggal kita kasih seperti ini. Nah, buka tutup PHP, tinggal kita paste di tengah-tengah. Udah, beres. Cek. Isi tanggapan harusnya sekarang hilang. Nah, udah bener hilang. Posisinya sama, 11-12 sekarang. Sivitas bagian, nama sivitas, jenis keluhan, isi keluhan, tanggal keluhan, dan isi tanggapan. Nah, karena kalau udah beres seperti ini ya, cara selanjutnya adalah mempelajari. Ngeklik tanggapi, apa yang terjadi. Oh, sivitas berubah jadi mahasiswa. Bagian, ya tentunya nggak ada. Caranya gimana? Ya berarti ke aksinya tanggapi. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan tanya, jangan menunggu saya ya. Yakin validasi, bukan yakin validasi. Ada lagi pertanyaan ini berarti on click-nya kita hapus. Karena udah kita hapus, ya page-nya tanggapi tetap, aksinya ubah, bolehlah aksi ubah nggak masalah. Tabelnya benar, tabel sivitas. Kuncinya adalah NIDN yang dipakai, tanggapi. Oke, nggak masalah sampai ini. Sekarang kita ke aksi ubah. Nah, aksi ubah di sini langsung update. Tunggu dulu. Kita nggak mau dia langsung update. Kita mau select data sebelum ada proses update. Nah, tombolnya tombol tanggapi itu diklik baru dia ngupdate. Berarti yang ini akan saya hapus. Atau minimal tetap ada gini juga nggak masalah. Nah, yang mau saya lakukan adalah seperti ini. Kita sebenarnya sudah ada contoh query untuk baca data untuk ditampilin ke bagian label-label ini, kayak sivitas. Ini kan sivitas dosen, bagian minus minus minus. Itu dapatnya dari mana? Ya, dari ini nih. Ya, dari query yang sudah ada di sini. Nah, bagian segala macam, kalau nggak ada segala macam udah ada. Jadi query ini bisa kita ambil, kita copy. Pak, ngapain diambil di situ? Ya, daripada ribet bikin dari awal ya sebaiknya ngambil dari yang sudah ada. Nah, jika aksi ubah tadi, maka ngapain? Saya ngambil query-nya seperti itu. Dosen ngapain, segala macam ngapain, ini akan saya skip dulu. Jadi nggak ada query ini, saya udah ada contekannya. Query untuk update. Nah, di sini akan saya hapus yang nggak butuhnya. Nah, while ini nggak perlu lagi. Sekarang adanya data update dari query update ini. Nah, kalau udah,
Berarti objeknya udah diambil. Nah, sekarang gini. Kan tadi tuh kita ngirim kunci. Kuncinya adalah ID keluhan. Ya. Karena ID keluhan sebagai kunci, berarti di sini mesti ada tambahan. Dan ID keluhannya adalah kunci yang sedang dikirim. And ID keluhan adalah kunci yang sedang dikirim. Sama, terapin ketiga-tiga query-nya. Nah, yang ini error nggak? Harusnya sih nggak error. Kita coba daripada semakin jauh tahu-tahu error nanti. Dites. Nah, saya akan ngeklik tombol dosennya Tommy ini, Lukas Tommy, sistem tanggapi. Tanggapi, nggak error. Ya, dia udah muncul, udah bener. Nah, ada tapinya. Kelanjutannya gimana, Pak? Nah, kalian ingat, Civitas di sini kan tulisannya $Civitas untuk mengeluarkannya. Apa sih Civitasnya? Ya, berarti saya tinggal kasih set nilai Civitas. Di sini caranya adalah dari objek data, kolomnya adalah nih, yang ada tulisan Civitas. Dah, ambil tes sekarang. Bener nggak Civitas tuh udah keluar tulisannya? Reload. Nah, udah tahu kata dia Civitas tuh mana. Di baris 31. Tenang, kita lihat baris query-nya. Dia data up dari query face object yang dia nggak tahu Civitas ini kata dia. Terus gimana biar bisa tahu? Nah, padahal kita udah bikin Civitas tuh ada namanya dosen, ada namanya yang segala macam. Kenapa terjadi seperti ini? Ya, kita lihat dulu latar belakang dia, ya. Dosen keluhan jenis sudah, ID keluhan sudah. Nah, paling enak kayak gini. Ambil yang query di dalam petik ini, kita ecokan. Nah, pastein titik koma. Kalau udah jalanin. Ada query seperti itu, ambil, tempatin di SQL-nya database kita. Paste di running. Memang hasilnya nggak ada. Makanya dia bilang seperti ini. Nah, sekarang gini. 021 201 ternyata itu adalah nama Civitas Lukas Tommy punya NIDN. Padahal yang saya bilang tadi, harusnya yang dikirim adalah kuncinya ID keluhan. Nah, untuk itu kita cek ulang di bagian aksi, apakah benar kuncinya sudah berupa ID keluhan. Ternyata kan belum. Nah, ini penyebabnya. Jadi, salah kirim ya fatal parameternya itu. Tinggal kita ganti ke ID keluhan. Nah, simpan. Bagian echo tadi udah nggak perlu. Ya, harusnya karena salahnya ya di situ. Udah. Simpan. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Nah, kalau udah, saya coba lagi ya, Lukas Tommy, saya klik tanggapi. Dia udah tahu dosen sekarang. Nah, baru kita lanjut. Sampai ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada? Fatir sudah ada. Layar tak muncul. Ngapain kak diam dari tadi? Aduh, anak-anak. Ternyata layar tidak muncul katanya. Tapi dia diam-diam aja. Tenang, tapi rekaman saya sih tetap jalan. Ya, karena Lorencia udah mengingatkan, Lorencia dapat amal ibadah. Entah kenapa yang lain diam nih. Ngasih tahu layar nggak muncul. Ngapain Sally? Sendet-sendet nih. Kalah diam boleh. Oke, kita lanjut ya. Jadi, ya jangan diam-diam aja lah tahu layar tidak muncul, tapi adem ayem aja. Kan saya lah bilang saya tidak tahu. Kalau kalian tidak ngasih tahu, nah kayak ginilah contohnya. Untung sambil ngerekam, udah. Jadi minimal adalah untuk bisa kalian lihat nanti.
Jadi saya akan lanjutin. Nah, ada Rega, ada Rido, saya sambil ngabsenin. Sekali lagi, sampai ini ada pertanyaan nggak? Bukan arti ya sudah, lom ya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Tidak. Oke, saya lanjut. 19. Siapa yang belum saya panggil yang berarti? Nabil, dia Grandi. Saya sebutin dulu ya. Kalau ada tolong bersuara. Abang, Algika, Febrian, M. Naufal, Sopian, Tasya, dan Thomas. Kalau ada tolong bersuara. Oh, si Abang nih diam-diam bayi nih. Oke, orang selanjutnya si Abang. Lah, Ya, Pak. oke, sip. Saya lanjut. Besar, Pak, tidak. Oh, lah. Oke, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi kelanjutannya seperti ini. Sivitas Hadir, Pak. siapa? Siapa? Halo? Shakira, Pak. Kenapa, Pak? Kan memang sudah ada nama Shakira Al-Fadila ini. Oh, enggak. Ini udah ditulis nih duluan nih. Udah ya, saya lanjut. Oh, lah. Jadi, Pak. Hah? Oh, lah, saya lanjut ya. Berikutnya adalah bagian. Bagian ini yang mana? Kok minus? Ya, untuk mahasiswa dan dosen nggak ada bagian. Ngambilnya dari mana? Nah, sekali lagi, yang tadi udah saya jelasin ya. Sebenarnya kita sudah ada query-nya, tinggal diambil lagi untuk taruh di atas. Nah, inilah bagiannya sudah ada. Berarti bagian itu kan cara ngambilnya adalah dari kolom bagian ini. S bagian itu berarti kita tinggal copy, tinggal kita paste yang sivitas, tinggal kita ketik bagian. Berarti variabel bagian isinya adalah objek bagian. Dah, tinggal kita reload. Nah, karena apa? Di sini sebelumnya sudah kita echo bagian. Sekarang nama sivitas itu akan berubah menjadi bisa dosen, bisa mahasiswa, ya tergantung yang dipilih. Berarti saya tinggal nyari Ctrl F nama sivitas. Nah, nama sivitas akan sesuai sivitasnya, yaitu ngambil dari sini. Nah, jika sivitas gak kosong, berarti ada kondisi if kan, nulis gampangnya seperti ini. If dalam kurung, jika sivitasnya tidak kosong, maka echoin langsung sivitasnya. Jika kosong, maka echoin tulisan sivitas. Simpan. Maksudnya gimana? Kayak gini. Lihat ya. Saat saya ngeklik island mahasiswa, tanggapi, tulisannya sivitas mahasiswa, nama mahasiswa. Saat karyawan yang saya klik tanggapi, sivitas karyawan, nama karyawan. Nah, bisa kita atur seperti itu. Kalau belum diklik apa-apa, tanggapi keluhan, sivitas tulisannya. Nah, caranya bikinnya ya seperti ini. Ini kondisi if. Kalau bukan true, ya dia hasilnya false di sini. Nah, jadi bentuk shorthand dari if. Nama sivitas berarti kan ada variabelnya di sini. Ya, tinggal kita ambil. Ya, sama dari contoh yang sebelumnya. Nama sivitas tuh mau diisiin apa? Berarti dari objek data up, data update, kolomnya apa yang ada nama tadi? Nama DOS kebetulan di sini. Yang kita pakai kan paling atasnya. Nah, berarti kita tinggal ambil nama DOS. Kalau udah tinggal di reload. Di sini ngeklik dulu, tanggapi. Nah, keluar Lukas Tommy. Ada identitasnya, ada NIP atau NIDN atau NIM. Berarti tinggal kita kasih tambahan. Nah, di sini tinggal saya copy. Contohnya identitas lah. Variabelnya identitas. Isinya adalah NIP atau NIDN atau NIM. Nah, berarti kita tinggal ngambil seperti ini. Nah, tapi karena di situ ada kurung
seperti ini, ya saya tinggal tambahin kurung sikunya. Jadi petik, di dalam petik tuh baru teksnya. Titik ini untuk menghubung. Pak, saya mau langsung boleh nggak? Bisa aja kayak gini. Nah, tapi biasanya kalau ada masalah dianggap sebagai array, kita harus ganti caranya. Jadi lebih aman tuh pakai titik seperti tadi. Kalau nggak berhasil nanti baru saya ganti ya. Di sini ada identitas, berarti harus ada variabel identitas di atasnya. Dah, simpan. Saya coba lagi untuk nyamain ini ya. Jadi ada bentuk kurung sikunya. Lukas Tommy. Nah, kenapa nggak ada? Ya belum diecho. Di sini kan identitas. Berarti kalau mau ada seperti itu, nah selain nama kita harus nyebut identitasnya. Dah, identitas. Simpan, buka lagi, baru ada. Tanggapi keluhan, bersih. Nah, sama kayak island, saya klik tanggapi, identitasnya muncul juga. Hore, kata kalian udah sama. Jenis keluhan sekarang, jaringan. Jenis keluhan kok tulisan jaringan? Emang taunya dari mana? Sudah ada kok contohnya di sini. Nah, berarti kita tinggal ngambil kan jenis keluhan tuh variabelnya jenis keluhan. Sekali lagi ini memang ngulang-ngulang-ngulang ya, makanya kalau sampai gak tahu juga ya sebenarnya kelewatan karena barangnya ini ya sama, tinggal kalian pahami aja yang saya sampaikan ini, tonton videonya berulang-ulang, harusnya bisa ya. Nah, terus nama jenis ini yang kita ambil karena untuk jenis keluhan. Di reload lagi, keluarlah jenis keluhannya, isi keluhannya, internet ini mau belajar, saya suka belajar. Oke, berarti itu kan namanya isi keluhan. Saya tinggal copy lagi variabelnya tadi kita udah bikin yang namanya isi keluhan. Nah, isi keluhannya adalah dari field isi keluhan. Dah, tes. Ya, jadi daripada kalian ngetesnya udah banyak tapi bermasalah, ya tes bertahap kayak gini. Nah, tanggal keluhan. Tanggal tuh ada hari, ada tanggalnya, ada jamnya. Kita udah bahas sebelumnya di sini nih. Oh, ternyata kalian ini belum ada saya bahas di sini ya. Berarti kita bahas ada namanya untuk fungsi, ada namanya untuk hari dan tanggal. Nah, caranya gimana? Saya Lukas Tommy mau menyampaikan. Nah, di sini ya ada tulisan. Oh, tetap sama sih, tapi saya mau nyampain tanggal keluhannya. Oh, karena kalian ini belum sampai cetak laporan, ternyata baru saya ingat. Ya nggak masalah. Cara bikinnya gimana seperti ini. Jadi kita harus ada namanya fungsi tanggal Indonesia PHP. Nggak perlu dihafalin, tinggal cari aja dari yang tersedia di internet. Contohnya saya buka dari Malas Coding nih, Malas Ngoding. Saya baca dulu. Nah, dia bilang, kalau kita bentuk tanggal tuh gini loh hasilnya. Bahasa Inggris. Cuman ini kok nak bahasa Indonesia, kata dia. Nah, ini ada cara-caranya. Nah, saya tinggal ngambil ini. Jadi fungsi ini saya copy. Nah, ini yang baru nih. Terus saya mesti ngapain? Saya mesti buka file fungsi saya. Saya mesti tambahin fungsi ini. Fungsi yang barusan saya copy. Kalian tinggal lihat caranya ya. Jadi saya nggak ngetik, saya tinggal ngambil. Nah, fungsinya biar enak, saya nggak usah kata-kata Indo-Indo lah. Tapi fungsi tanggal saya namain. Fungsi tanggal itu mengirimkan tanggal PHP. Tanggal PHP itu bentuknya 4 digit tahun, minus 2 digit bulan, minus 2 digit tanggal. Nah, kalau udah tahu bentuknya seperti itu, baru dia pecah ceritanya seperti ini. Jadi tanggal, bulan, tahun. Ya, inilah bentuknya. Kalau sudah, cara pakainya gimana? Konsentrasi ya. Saya mau nampilin, mana tadi itu? Nih, ini tanggal keluhan ke tanggal keluhan yang di sini. Caranya gimana?
Saya udah punya field tanggal keluhan. Berarti dolar tanggal keluhan adalah dari data ini. Nah, kalau saya nggak ganggu apa-apa, kita lihat keluarannya apa nih. Reload. Oh, tanggal apa nih, year-nya 4 minus minus dan jamnya. Pak, tadi tuh bukannya yang Bapak bilang fungsinya, ini fungsinya ya, adalah tanggal tanpa waktu. Karena apa yang dibagi? 4 tahun, 2 bulan, 2 tanggal. Ya, karena kalau udah tahu begitu berarti waktu tuh kita nggak butuh. Gimana buang waktunya? Nah, ini ceritanya, logikanya. Ini 4 digit, 6 digit dengan bulan, 8 digit dengan tanggal. Ditambah minus-minus jadi 10. Berarti kita cuma perlu ngambil 10 karakter paling awal. Caranya, ada namanya substring, substr, dari tanggal keluhan, mulai dari indeks ke 0 diambil 10 karakter. Itulah namanya tanggal. Nah, jadinya apa? Lihat ya perubahannya, awalnya ada jamnya, sekarang hanya tanggal. Nah, karena udah hanya tanggal, berarti tinggal kita konversi menggunakan fungsi tanggal kita di tanggal PHP-nya. Berarti di sini tinggal tambahin tulisan tanggal. Nah, artinya tanggal buka kurung itu adalah fungsi. Tinggal kita simpan, tinggal kita reload lagi. Jadilah dia 9 Mei 2019. Terus 10 Juli yang ini, dan seterusnya. Oh, berarti kalau ujungnya ini gimana Pak? Jamnya. Nah, jamnya kan kita udah tahu tadi. Jamnya adalah dari DTUP tanggal keluhan. Nah, untuk penghubungnya cukup menggunakan titik penghubungnya ini. Kalau mau ada spasi berarti kasih petik yang ada spasi. Titik untuk penghubung. Nah, kalian lihat nih, data up tanggal keluhan yang terakhir saya tambahin. Kalau udah, saya reload. Kata kalian, memang sih Pak tampil waktu, kata kalian kan. Tapi kok tanggalnya tampil lagi, double dong Pak. Nah memang, kita kan belum selesai. Nah, kalau udah tahu pembagiannya seperti ini, kita lihat. Ternyata yang depannya diabaikan, yang diambil hanya 2, 4, 6, 8 digit terakhir. Cara nulisnya enak kalau tahu 8 digit terakhir. Tambahin substring lagi. Kasih, karena yang diambil paling kanan sebanyak 8, berarti minus 8. Nah, ini untuk ngambil yang kanan. Kalau di Excel tuh ada fungsi left, mid, right. Nah, ini nih fungsi mid-nya yang ditulis. Ya, fungsi mid, makanya ada koma-koma. Kalau yang pakai minus nih adalah fungsi right-nya. Kita lanjut. Hasilnya apa sekarang? Reload. Jamnya udah benar. Oh, kalian begitu. Nah, inilah caranya. Saya lanjutin lagi ya. Sekarang harinya itu gimana bikinnya? Tenang, saya nggak ngeluarin kalian susah-susah, intinya cara atau triknya aja yang saya sampaikan. Fungsi hari Indonesia PHP ya sama, cari contohnya malas ngoding lagi, kebetulan adanya paling atas dia. Saya cari, baca dulu bentar. Oh, nih kata kalian. Oke lah. Berarti kan fungsi itu mulai dari tutup kurung kurawal sampai buka kurung kurawal, function. Saya ambil, saya copy, taruh di fungsi. Sama kayak tadi, di fungsinya saya kasih paste. Nah, fungsi hari ini, susah hari ini, hari aja. Harinya dari tanggal. Saya modif dikit nih. Nah, supaya apa? Kalau yang tadi kan tanggal yang bentuk kebalik tadi, kita cukup pakai substr nih dan fungsi hari, tinggal ganti di sini jadi hari. Berarti kesimpulannya dari tanggal kita bisa tahu hari. Nah, iya. Nah, sekarang kita butuh yang namanya kalau dari tanggal gimana untuk dikonversikan menjadi hari. Ada namanya str to time php date to day. Nah, cari aja kayak gitu.
Yang mana dia, coba aja salah satu ini. Nah, jadi ada now, STR to type, ada STR ini segala macam, entah apa tulisannya ya enggak. Ada yang lain-lainnya juga tuh PHP versionnya, bukan itu. Nah, terus ada apa lagi di sini? Contoh-contoh seterusnya. Oh, saya mau kayak gini. Ada dari STR to type variable misalnya, dan seterusnya. Nah, ada tapinya nih. Kita di sini dicontohin pakainya date D. Padahal kita mau yang tanggal. Berarti kita perlu nambahin misalnya koma di sini STR to time. Apa dia? Yang tanggal ini. Nah, saya coba sekarang. Ini ada date dari STR to type tanggal. Terus cara pakainya gimana? Karena kita tadi udah tahu tanggal nih untuk depannya hari, ya enggak? Berarti kita tinggal ganti jadi tulisan hari dia. Hari dari tanggal. Tinggal saya kasih titik. Titik itu penghubung, sekali lagi tinggal koma untuk harinya. Apa yang terjadi? Nah, kalau error ya nggak masalah, kita lihat aja dulu. Enter. End of file kata dia, di baris 90 fungsi. Kenapa kayak gitu? Kita lihat. Fungsi udah bener kayak gini, udah bener. Ternyata fungsinya ini ada switch case. Tutup kurawalnya kebanyakan pula. Aduh, terlalu lincah. Nah, nih. Ini tutup kurawal ternyata untuk switch case kurang satu. Ya, intinya kalau ada kesalahan jangan takut, dicoba lagi. Cai-cai pelan-pelan. Nah, ini saya rapiin dulu. Tab. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi bentuknya saya dirapiin dulu. Ini break, ini case. Nah, case break dan seterusnya. Nah, jadi biar enak lihatnya, saya mepetin seperti ini. Case ini break, case ini break. Nah, jadi nggak banyak terlalu baris ya. Nah, jadi ini udah mode pelan-pelan ngerjainnya. Jadi bisa kalian sambil ngikuti. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanya, jangan nunggu saya berhenti baru nanya. Nah, kalau udah ceritanya udah selesai, kita rapiin. Errornya harusnya udah berganti, bukan bilang unexpected end of file lagi. Sekarang apa errornya? Hari itu nggak keluar katanya. Nah, berarti konversi yang di sini nih belum beres. STR to time-nya dari tanggal. Padahal kita cuma mau ngambil date-nya kata kita. Berarti STR to time-nya gimana dong? Ya, dari tanggal tadi. Nah, coba saya ambil di sini, ganti, saya bolak-balik posisinya. Apakah bisa ngasal-ngasal kayak gini kan? Dari tanggal. Nah, apa jadinya? Saya coba lagi sekarang. Saya reload. 10 Juli. Tetap apa nggak keluar kata kalian. Wah, gimana dong? Nah, gini. Jadi, sebenarnya memang ada banyak di internet tuh, ya. Cara-cara. Tapi ya, tetap kita mesti cari STR to time. Nah, misalnya YYY MMDD to D. Nah, D pun nanti tulisannya dia nggak boleh huruf besar, huruf kecil itu dibedain. Jadi kita lihat today. Nah, apa caranya? Ya, kita lihat ya. Ada teks Republik, ada ini. Nah, kita lihat. Original date. Nah, bentuknya kayak kita tadi. STR to time original date. Dia bentuknya date. Ternyata seperti ini. Berarti STR to time-nya udah bener. Nah, echo new date. Kalau dari cerita ini, saya coba ambil ya untuk dibandingin. Tadi itu kan kita udah ada bikin seperti ini. Nah, kita lihat pembandingnya. Original date adalah tanggal kita. STR to time adalah tanggalnya kita yang dari parameter ini. Oke, ini saya hapus. Timestamp, kata dia, adalah date sama. Udah nulisnya, persis. Tapi kenapa nggak bisa? Nah, itu yang saya bilang, walaupun secara referensinya seolah-olah udah oke, ya ternyata belum oke, nggak masalah. Kita coba lagi. Nah, di sini date
ngambil str to time dari tanggal. Nah, ini saya modif dikit. Jadi hari yang ini, oke, saya kasih kopian. Di sini nih bentuknya sebenarnya adalah YMD. Kemudian YMD hari itu saya mau cuma ngambil adalah D-nya doang dari situ. Berarti di sini ada harinya. Saya coba jadi di sini harinya. Terus di sini baru D-nya. Nah, kita tes. Apa jadinya gini? Apakah makin hancur atau makin apa? Kita lihat. Saya reload. Nah, enter. Ternyata nggak ada keluar apa-apa. Kenapa? Coba lihat dulu. Ada nggak kita keluarin sekarang? Hari sudah ada. Hari ini saya hapus dulu lah daripada dia nggak nampilin apa-apa kan di sini. Nah, ini kan sebenarnya dia nampilin bentuk tanggal. Tanggalnya adalah yang seperti ini. Nah, saya cuma mau ngambil harinya dari DMY-nya. DMY, YMD segala macam. Nah, di sini udah bentuknya sudah ada. Kata dia, O tuh apa? Harusnya pakai Y kalau mau tahun. Nah, kebetulan kita tadi pakai apa tadi tuh? Pakai hari yang pakainya D. D itu sendiri dia bener nggak sun segala macam kata dia. Nah, padahal di secara keterangannya tadi dia udah date udah bener dari contoh kita. Karena apa? Ya dari beberapa referensi bentuknya yang seperti ini. Hal ini sebenarnya udah ada di pembahasannya kelompok C ya. Jadi sebenarnya kalian kalau udah ada pun ya nggak masalah. Nah, jadi saya cuma mau ngambil misalnya di sini YMD udah bener. Nah, siapa lagi nih yang tutut nih? Apa izin bentar nih? Oh, beli paket. Silakan hadiatan. Oke, saya lanjut lagi. Dari contoh mereka pun di web lain udah ada ya. Original date kita YMD. Kenapa? YMD itulah yang DDMMYY-nya. Udah kita jadiin bentuk date. Nah, tapi di sini shortcutnya misalnya saya ganti jadi D. SR to time. Ya harusnya udah dari tadi. Kenapa? Ya itulah bentuk tanggalnya. Nah, sekarang berarti ini saya kembaliin bentuk tanggal. Nah, tanggal konsentrasi. Sekarang harinya akan dicek. Hari itu adalah D. Saya coba return dulu lah di sini. Return dolar hari. Saya kasih hi tulisannya. Simpan. Apa yang terjadi kalau saya nyebut hari di bagian ini? Ini saya balikin intinya sama kayak keadaan tadi. Simpan dan reload. Nah, adanya tulisan wait dan high. Wait di sini nunjukin hari Rabu. Kita sekarang hari Jumat. Benar kita sekarang hari Jumat. Nah, tapi yang hari Rabu itu adalah harinya mengisi yang tadi. Nah, karena udah tahu harinya, ada wait segala macam tadi, ya. Dia akan dibalikin returnnya apa di sini. Nah, saya ternyata tadi itu bukan salah yang ini, melainkan salah bagian returnnya belum saya copy. Karena saking lincahnya ternyata yang hari-hari tadi entah yang mana yang saya copy tadi pokoknya ya, yang malas ngoding tadi saking malasnya ya gak tercopy semua. Nah, kita coba lihat mana dia ya tadi ya. Entahlah, malas ngoding. Nah, format hari yang ini nih. Jadi dia ada fungsi returnnya di paling bawah nih. Return hari ini. Ya, inilah yang saya kurangnya. Makanya tadi juga sempat error. Nah, jadi ya intinya ya kembali ke kita masing-masing. Jangan menyerah. Kalau ada kurang ya kita tambahin. Nah, jadi saya coba balikin hari ini
Ya tadi tuh kenapa nggak ada hasilnya ya, return ini yang jadi penting. Karena setiap fungsi switch case ya mesti ada yang dikembalikan untuk fungsinya. Nah, kita lanjut ya. Pak, udah bener belum yang ini? Ya harusnya inilah ya dari tadi jawabannya. Oke, kita lanjut. Kita reload, udah keluar tulisan Rabu. Wih, udah kelihatan. Oke, sampai ini beres. Rabu udah, yang ke kanan saya tutup semua. Nah, sisanya yang ini. Kalau kalian lihat, saya ngetik, baru muncul jika lebih dari 6. Cara bikinnya gimana? Ya, tinggal ngambil dari yang ada. Ini fungsi JavaScript. Dan di internet sebenarnya sudah ada, tinggal kita ambil. Contohnya klik seperti ini. Namanya di sini adalah text area. Punya event namanya onKeyUp. Itu kita copy. Kita taruh di mana? Ya, sama di kita, text area kita. Text area nanti punya onKeyUp. Nah, onKeyUp-nya itu di copy lengkap dari sini. Kalau mau buka file juga silakan dibuka. Ya, intinya itu yang diambil. Kalau udah tinggal kita paste. Dia manggil script text counter, fungsi text counter punyanya JavaScript. Mana scriptnya kata kalian? Pasti ada disebutin di sini. Nah, di sini deket nih script. Nah, text counter ini nih tinggal saya ambil copy dari inspect elemen ini ya, copy elemen karena JavaScript tuh scriptnya kebetulan kelihatan. Dibilang kelihatan ya nampak di browser kita. Jadi kita mau nyontek tuh gampang sebenarnya. Nah, nggak perlu tahu source code dia, PHP-nya kita cukup tahu ya yang kita lihat. Nah, contohnya ini ada text counter memanggil text counter jika text areanya sedang ditekan. Nah, tapi karena butuh tambahan, di situ dia punya tambahan objek ini yang 493 itu, yang angka depannya 500. Ini adalah input disable max length-nya. Tinggal kita copy juga. Tinggal kita taruh dekat dia supaya apa ya, supaya jadi counter ya. Nah, kalau udah dia terakhir ada nama myForm. Ya, myForm. Kita formnya lihat punya name nggak? Karena di situ ada button simpan. Nah, form kita harus kita kasih name baru bisa berfungsi. Jadi ini yang bagian pentingnya. myForm. Tinggal kita reload sekarang tes. Nah, 500 sudah ada. 500 itu nilai awalnya, default value-nya. Kita lihat dari ini. Dia ngirim 500. Kalau 700 apa yang terjadi, Pak? Saya ketik 700 ya. 700 saya enter. Nah, di sini 500 kenapa? Nah, dia ngambil value yang awal ini. Kalau 700 yang ada di text counter dia ngapain? 700 itu sebagai max limit dikurangin panjang. Kita lihat nih. Saya ketik tek. Nah, mulainya dari 699 kalau kalian lihat tadi. 700 kan? Nah, jadi dia mainnya dari max limit yang dikirim parameternya dari sini. Nah, jadi ya value adalah tampilan awalnya, 700 ini adalah parameter yang dikirimkan. Kalau kita sedang ngetik di text area. Nah, jadi biar seimbang ya 500-500. Dah. Nah, Pak, ngapain tombol tanggapi ini tidak aktif kata kalian? Sekali lagi, kita lihat. Tombolnya ternyata namanya BTN simpan. Yang kita tadi saya udah ganti BTN tanggapi. Ya kalau mau sama, ininya tinggal kita ambil BTN tanggapi. BTN tanggapi. Dah. Reload. Isi. Dah hidup dia. Sekarang nggak ada lagi nada silangnya. Kalau udah 6 digit, dia sekarang ini mati, disable. Ini yang di enable. Dah berhasil berarti kita ngambil alihnya. Jadi transfernya berhasil. Nah, berikutnya ngapain? Kita cek bagian tanggapi akan nyimpen apa. Nah, konsentrasi di sini. Jadi ini saya sampaikan terakhir biar kalian nggak terlalu bingung. Biar di pertemuan terakhir kita bahas tentang laporan keluhan untuk kalian praktekin nanti. Jadi biar nggak terlalu banyak, ini sebagai yang ganti yang kemarin karena si Varian ngelapor, Pak, aku bingung ngikutinnya kata dia karena yang ngikutin kelompok C. Pada intinya sebenarnya sama. Nah, inilah pembahasannya. Nah, kita lihat lagi ya. Konsentrasi.
Oke. Saat ngeklik tanggapi, nanti kita lihat dari contoh inilah. Yang saya tanggapi ini yang Island misalnya. Oke, Island cantik. Makasih ya. Keluhannya. Bandwidth sudah kami naikkan untuk lab 4. Nah, misalnya seperti itu tanggapi. Kita lihat yang terjadi. Yang Island tadi, Raib apakah terhapus? Jawabannya tentu enggak. Nah, nanti dia akan kesimpan di tabel tanggapan ini. Nah, oke Island cantik, makasih ya keluhan bandwidth udah dinaiki ada di sini. Keluhannya hilang nggak? Jawabannya tentunya enggak. Internet F4 lemot. Bagaimana mau belajar? Nah, di sini yang di saya ya, yang versi pengembangan tetap 4 juga. Kenapa? Ya kan kita bikin di mana keluhannya belum ada di tanggapan. Jadi selama dia belum ada di tanggapan, dia masih bisa ditanggapi. Nah, ceritanya saya akan mencoba menanggapi yang Lukas Tommy tentang dia mengucapkan terima kasih misalnya. Oke lah, makasih kembali cacanya. Nah, kita kan ngeklik gini, udah selesai tanggapi. Apa yang perlu disimpan? Nah, kita mesti ngecek struktur tabel tanggapannya dulu. Yang disimpan adalah mulai dari ID tanggapan, tanggal tanggapan, sampai username. Nah, caranya ya saya tinggal ngopi aja. Biar apa ya salah dikit sebenarnya salah ya biar nggak salah saya mesti ngopi. Nah, berarti tombolnya adalah triggernya button tanggapi. Karena button tanggapi cuma ini aja, nggak mungkin. Ya, kita harus nyontek karyawan yang ada bagian insertnya. Tepatnya ini. Nah, jadi query simpan ini akan saya ambil. Tapi sebelum itu, saya perlu ngopi kasusnya seperti ini nih. Nah, jadi saya cuma perlu contoh seperti ini, potongan. Ya, untuk apa ya? Biar apa namanya ya? Untuk sekedar contoh aja karena bukan kita ngambil semua-semuanya. Nah, di sini saya perlu ngapain? Tambahin buka tutup PHP. Ada if buka kurung, berarti ada tutup kurung purawalnya. Di sini NIF nggak berulang, saya nggak pakai NIF lagi nanti karena nggak seribet ini. Nah, saya cuma butuh contoh kayak gini aja. Tadi buttonnya namanya BTN tanggapi. Jadi kita menyesuaikan tombol yang ada. NIP jangan dulu, simpan. Ini bisa kita hapus, saya bikin lebih sederhana lagi. Nah, kayak gini. Insert into apa? Tabelnya yang mau di-insert, yaitu tanggapan. Kita tinggal ambil. Apa kolom-kolomnya? Yang saya copy tadi, yang kayak gini nih. Nah, itulah kolom-kolomnya yang saya bilang nggak mau ngetik biar ya nggak ada salah. Pisahkan tiap kolom dengan koma. Berarti ini, koma, ini, koma, ini, koma, ini, koma, ini. Lah. Nah, sekarang nilainya apa tiap-tiap field ini? ID tanggapan. Selama kalau kalian lihat secara struktur dia auto increment, itu bisa terisi otomatis. Yang namanya auto increment cukup kita tulis di sini null. NULL. Tanggal tanggapan tuh harusnya sekarang yang tanggal kita tanggapi yaitu 5 Januari misalnya. Nah, kalau mau ada tanggal tanggapan berupa date time, berarti kita bikin aja variabel tanggal tanggap misalnya. Berarti saya akan menggunakan fungsi date dari PHP. Bentuk date time di PHP untuk disimpan adalah YMDHIS. Besar kecilnya persis seperti ini. Y itu untuk 4 digit tahun, 2 digit bulan, dan untuk tanggalnya. Nah, kalau sudah, berarti kan tanggal tanggapnya saya akan ambil, saya akan taruh di posisi kedua, yaitu tanggal tanggapan, menggantikan nama karyawan. Beres. Isi tanggapannya apa? Nah, kalau kalian lihat tadi kita ada objeknya yang kita isi di
isi tanggapan. Isi tanggapan ini namanya adalah isi tanggapan kebetulan. Nah, saya tinggal copy, saya tinggal di post ini saya ganti karena udah ada contoh. Di sini isi tanggapan juga. Nah, berarti kalau isi tanggapan tinggal diambil mendapati isi tanggapan ini yaitu variabelnya isi tanggapan. Nah, sekarang ID keluhannya mana? Kalau kalian ingat tadi di awal-awal udah kita bahas, ID keluhan itu adalah kuncinya ini. Ya, berarti kalau kita udah tahu kunci, ini kuncinya. Mana kunci tadi? Ini kunci-kunci udah tahu dolar kunci. Ya, dolar kunci itulah yang akan ditanggapi. Ya, berarti di sini dalam tanda petiknya adalah nggak ada MD5 ya, kunci. Dan terakhir adalah siapa yang melakukan tanggapan. Karena adminnya ada beberapa, adminnya bisa ganti-ganti, ya bisa melakukan tanggapan atas keluhan tersebut. Username dari admin itu siapa? Ya, di sini kita mesti lihat login. Login. Mana login? Ada ngirim session apa? User. Kemudian ke index. Indeksnya kita buka. Ternyata ada namanya user login yang disimpan sebagai variabel. Nah, ini yang kita ambil untuk disimpan sebagai username-nya. Beres. Pak, apakah sudah kayak gini? Ya, harusnya sudah. Tinggal kita reload. Nah, ambil yang seperti ini. Setelah nyimpan, di reload. Beres. Sependek ini codingnya. Nah, kita tes sekarang. Oke lah, makasih kembali. Saya klik tanggapi. Tek. Udah selesai, bersih lagi. Kalau udah, yang Tommy tadi udah hilang. Kenapa? Di sini sisanya 3. Yang awalnya 4 kan kita kan. Nah, 4 ini sekarang sisa 3. Nah, berarti sampai tanggapi keluhan udah beres. Yang belum itu adalah laporan keluhan. Kita bahas di pertemuan selanjutnya aja lah untuk kalian ya, daripada nanti mabuk makin banyak. Ya dikit mendingan daripada banyak tapi tidak tahu juga. Jadi silakan kalian praktekin sampai ini dulu. Nah, saya sambil ngecek terakhir untuk kehadiran. Jadi kalau mau sambil bertanya, silakan bertanya. Ini saya share Excel-nya lagi. Mana Excel tadi ya? Biar kalian bisa cek. Nah, sambil saya ngeliat siapa-siapa yang hadir. Kalau ada, silakan. Kalau ada maksudnya, tapi saya anggap gak ada, silakan bersuara. Nah, saya akan mulai dari Gika. Gika tak ada kan? Tak ada sampai dengan 2016. Febrian tak ada juga. Naufal nggak ada juga. Sopian nggak ada juga. Tasya kebetulan ada. Nah, terakhir adalah siapa? Thomas ini. Thomas nggak ada. Oke, saya ulangi ya, khususnya yang bagi belum ada. Nah, kalau ada, tolong bersuara. Algika, Febrian, Setiawan, M. Naufal, Sopian, dan Thomas. Kalau ada, silakan bersuara. Oke, berhubung nggak ada, saya ingetin. Di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 15, nanti selain bahas yang kurang laporan keluhan tadi, kita akan bahas tentang teknis UAS, yaitu tryout. Ya. Jadi, yang punya laptop untuk ujian nanti, silakan bawa laptop. Nah, laptopnya digunakan yang mana, itulah pakai lagi saat ujian nanti. Jangan tukar-tukar. Kenapa? Karena dari pengalaman yang sebelumnya, ada yang laptopnya misalnya browsernya jadul, dia nggak bisa, bermasalah dalam ngerjain. Tiba-tiba langsung dapat 0 dia. Kenapa? Ya, tiba-tiba langsung N. Nah, makanya saat tryout nih kita uji coba.
Pak, saya cuma punya handphone. Kalian bilang, boleh nggak saya bawa pakai handphone aja? Boleh, tapi ya rentan bermasalah. Jadi pada rentan bermasalah, yang mending sekarang laptop. Kalaupun terpaksa pakai handphone, silakan install Google Chrome. Kita coba di try out itu bermasalah apa enggak. Itu saran saya. Jadi kita masih ada kesempatan ketemu sekali lagi. Ya, tolong hadir di kampus. Nah, nggak mungkin bahasnya online. Kenapa? Karena kita perlu ya nyari, bukan sekedar ngetes. Ya kalau aman ya syukur, kalau nggak aman itu mesti nyari solusi biar kalian bisa ngikuti UASnya. UASnya kan kemarin maunya pilihan ganda kan. Nah, jadi kita uji coba yang pilihan gandanya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Halo anak-anak, adakah pertanyaan sebelum saya akhiri pertemuan hari ini? Halo. Oh, anak-anak. Kemana Kak Nela? Hadiatan, lap ulang lo hadiatan. Oh, tak kemana 20 orang nih. Nabil, apa kabar Nabil? Oh, zombie bae nih. Chandra nih belum ditanya. Apa kabar Kak Chandra? Wah, Chandra makan durian nggak bagi-bagi ternyata dia, makanya dia diam-diam nih. Ya udahlah, saya izin akhiri aja ya. Nanti saya upload videonya, kalian silakan lihat dan praktekkan. Jadi hari Selasa udah siap tuh. Harusnya nggak ada hari libur lagi di hari Selasa. Karena nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu di peran selanjutnya. Selamat malam, salam budi luhur, dan salam sejahtera. Saya izin akhiri ya. Dadah semua. Baru aja sore Sally. Ngepesar. Nggak jadi. Pak, putus Pak suara Sally. Oh, sore Sally. Awak dari tadi emang nggak dijelas kata ngomong apa beda. Saya izin akhiri ya berarti ya. Intinya nggak ada pertanyaan kan? Anggi mau ngapain Anggi? Iya Iya, Pak. Pak. Ada mau ngapain? Anggi mau bertanya? Suaranya putus Pak. Oh, ya udahlah nanti denger rekaman lah ya. Ini saya akhiri dulu. Selamat malam dan salam budi luhur semuanya. Terima kasih. Baik Baik, Pak. Pak. Oke, dadah. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dadah semua.